Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan aplikasi sederhana input data barang di toko Delusion Store. Dengan saya sendiri, nama saya Rizky Maulana. Saya berkuliah di Universitas Islam Yusuf Tangerang dengan NIM 17040-351. Oke, di sini saya bertujuan membuat aplikasi ini untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini saya akan membahas dari nomor 1 sampai 6. Yang pertama, aplikasi input data barang Delusion Store dan cara tutor sederhana. Baik, di sini saya akan coba menampilkan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat. Ini input data barang Delusion Store. Jadi kita tulis nama barangnya, misalkan boxer. Nah, di sini kita pilih jenis barangnya, misalkan celana. Kemudian kita pilih stoknya kita tulis misalkan 8 deh. Harga barangnya 25.000 misalkan. Nah, ini kita udah menulis data yang mau diinputkan. Kemudian kita simpan. Nah, di sini pun muncul simpan berhasil, berarti data yang tadi kita tulis sudah tersimpan. Apakah benar tersimpan atau tidak? Kita cek di sini. Nah, data yang tadi ditulis itu telah tersimpan di data tabel barang. Oh ya, ada pertanyaan, apakah data tersebut tersimpan juga di database? Tersimpan nih. Kita cek datanya apakah tersimpan atau tidak. Kita refresh ya. Nah, datanya tersimpan. Tuh ya. Datanya tersimpan, kawan-kawan. Baik. Nah, di aplikasi saya ini juga saya menambahkan fitur edit dan hapus. Nah, data yang tadi telah kita input, misalkan seakan-akan salah lah. Jadi kita mau mengubah nama barangnya. Kita edit misalkan. Nah, kita edit. Nama barangnya misalkan kita ganti dengan kolor deh. Kolor. Nah, jenisnya celana. Jangan celana. Misalkan jenis barangnya kita ubah deh dengan Vans. Nah, ininya sepatu, stoknya 8 deh kayak tadi. Ya kan? Ya, 8 kayak tadi. Nah, apakah data tabel barang ini berubah atau tidak? Kita cek ya. Kita simpan. Nah, ada bacaan edit berhasil, berarti data yang tadi telah berhasil diedit. Kita oke. Coba kita cek. Nah, data tersebut pun berubah. Apakah data yang tadi telah diedit berubah juga di database? Berubah. Jelas berubah dong. Coba kita cek. Nih, kan data yang tadi nih. Nah, coba kita refresh. Nah, data yang tadi pun berubah. Ya. Nih.
Nah, kemudian juga ada fitur hapus nih. Hapus ini. Coba kita jajal ya. Data yang tadi telah di-input dan diedit, kita coba hapus. Apakah yakin ingin menghapus data ini? Oke, kita klik oke kalau emang yakin. Harus yakin. Oke, hapus data sukses. Nah, data yang tadi hilang ya. Data yang tadi hilang. Begitupun di database pasti hilang. Nih, data yang tadi kan. Nah, kita refresh. Nah, data pun menghilang. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menambahkan gambar nih, gambar seperti ini. Untuk mewarnai button atau tabel kayak begini. Ya, saya menjelaskan sesingkatnya saja deh, karena durasi juga. Nah, di sini saya akan memberitahu caranya. Nah, jadi sini kita hapus nih. Ini adalah source code yang saya gunakan untuk menambahkan gambar. Nah, misalkan kita hapus. Apakah gambar yang tadi di aplikasi menghilang atau tidak? Nah, gambar pun menghilang. Jadi itu adalah source code untuk menambahkan gambar. Kita coding ulang. Image search. Nah, di sini tuh diisi dengan foto toko atau foto ya yang mau ditambahkan di dalam aplikasinya. Misalkan kalau saya mau menambahkan foto ini kan. Nah, jadi saya akan menuliskan ASD JPEG karena saya mengikuti format yang ada di sini. Nah, namanya ini. Kemudian saya akan memberitahu cara agar untuk mengaturnya. Misalkan kita save dulu deh. Kita save. Nah, gambarnya terlalu besar kan? Gambarnya terlalu besar. Gimana sih Kak cara untuk mengaturnya agar tidak besar? Nah, kita atur gambar ini seperti ini. Width. Di sini kita mau misalkan mengisinya 10%. Terus height-nya kita isi dengan 10% juga. Maaf, 10%. 10%. Nah, terus misalkan kita isi coba. Kita isi gini aja deh. Coba. Nah, ini gambarnya berada di kiri, bukan di tengah. Jadi yang saya mau itu di tengah. Nah, jadi begini. Gimana caranya agar gambar ini menjadi ke tengah? Style. Nah, kenapa saya sering muncul seperti ini? Sering-sering ngoding biar agar muncul. Jadi kita nggak harus ngetik-ngetik lagi. Nah,
sama. Nah, coba kita save. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, gambar pun berubah menjadi ke tengah. Nah, jadi source code ini beda-beda sih, tapi kalau saya menggunakannya seperti ini. Yang biasa saya gunakan seperti ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita lanjut cara mengubah warna button dan tabel ini. Saya jelaskannya singkat saja deh. Jadi button sukses ini artinya hijau dan danger ini artinya merah. Dan saya mau mengubah ke warna biru dan warna kuning. Yang button simpan ini misalkan kita ubah menjadi warna biru. Dan button kosongkan ini kita mau ubah menjadi warna kuning. Nah, kita save. Nah, warnanya berubah kan? Nah, jadi button sukses sukses itu hijau, primary itu biru, warning itu kuning, danger itu merah. Sampai sini paham kan ya? Jadi sama seperti yang ini juga, yang buat mewarnai tabel. Nah, kenapa ini BG, ini bukan? Kenapa ini button, ini BG? Karena background, ini background warning. Sama saja, ini buat mewarnainya. Nih, misalkan kita ubah menjadi warna biru. Nah, intinya seperti itu. Sukses hijau, biru primary, kuning warning, merah danger. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita lanjut sekarang ke pembahasan yang kedua. Jadi di sini saya akan membahas penggunaan framework. Penggunaan framework secara umum adalah struktur nyata atau konseptual yang dimaksudkan berfungsi sebagai pendukung atau panduan membangun dan memperluas struktur menjadi suatu yang bermanfaat. Dalam sistem komputer, istilah framework memiliki makna yang sedikit berbeda. Apa itu framework dalam dunia programan? Sebuah framework dalam pemrograman seringkali merupakan struktur berlapis yang menunjukkan program apa yang dapat atau harus dibangun dan bagaimana framework akan saling terkait. Nah, dari aplikasi saya ini, framework saya menggunakan Bootstrap 3. Nah, Bootstrap ini bisa di-download melalui Google. Tulis aja Bootstrap 3 atau Bootstrap saja juga bisa. Nah, kemudian penggunaan UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Nah, ini UML saya. Dan kemudian saya lanjut yang keempat. Yang keempat adalah source code. Source code dalam bahasa pemrograman, kita mengenal adanya source code
dalam ilmu komputer. Source code atau disebut juga source adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. Source code memungkinkan programmer atau berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. Nah, kalau source code saya di sini nih, source code itu seperti ini nih source code nih. Nah, ini source code ya. Kemudian saya lanjut dengan algoritma. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma dapat juga diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis dalam perkembangannya. Algoritma banyak dipakai di bidang komputer. Adapun ciri algoritma sebagai berikut. 1. Ada input. 2. Ada proses. 3. Ada output. 4. Memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. 5. Harus mempercayai stopping rule. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, ada database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, dari contoh database saya ini adalah nih. Nah, ini database dari aplikasi saya nih. Nah, ini database dari aplikasi saya. Nah, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan tentang aplikasi saya. Bila ada kekurangan atau suara-suara yang lain, dimaklumi. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.